Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Nuha Nadira. Sebuah sistem tenaga listrik yang handal dan memiliki kualitas daya listrik yang sesuai dengan standar mempunyai kontribusi yang sangat penting pada kehidupan masyarakat modern. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang bersifat computerized dan automation, maka pihak industri akan mengalami kerugian yang cukup signifikan jika terjadi permasalahan pada pasokan daya listriknya. Sebuah interruption, voltage sag, dan permasalahan lainnya dapat menyebabkan sebuah aktivitas produksi terhenti dan juga dapat menyebabkan kecacatan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, pada topik ini akan kita pelajari bersama perbedaan antara kehandalan sistem tenaga listrik dengan kualitas daya listrik. Mari kita mulai. Pada materi kedua tentang perbandingan antara kualitas dengan kehandalan sistem tenaga listrik ini, kita akan membagi dalam beberapa pokok bahasan, yaitu pertama, apakah perbedaan kualitas dengan kehandalan sistem tenaga listrik? Yang kedua, contoh fenomena permasalahan kualitas daya listrik, kita nanti akan bahas secara singkat. Kemudian yang ketiga, indeks kehandalan, dan yang keempat, contoh soal serta pembahasan. Oke, mari kita cermati bersama kejadian permasalahan kualitas dan kehandalan sistem. Sistem tenaga listrik di Indonesia menggunakan sistem dengan tegangan bolak-balik atau AC dengan frekuensi 50 Hz. Pada ilustrasi ini ditunjukkan sebuah grafik di mana sumbu X-nya adalah waktu, sedangkan sumbu Y-nya adalah tegangan. Pada gambar sudah sangat jelas ditunjukkan bahwa kejadian permasalahan kualitas daya listrik digambarkan pada gelombang di sisi kiri, sedangkan kejadian permasalahan kehandalan ditunjukkan pada gelombang di sisi kanan. Gelombang berwarna biru menunjukkan gelombang aktual, sedangkan gelombang berwarna ungu muda menunjukkan gelombang nominal. Kemudian fenomena apakah ini? Kita bahas satu persatu dimulai dengan kehandalan atau reliability. Istilah reliability berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyalurkan listrik ke semua titik penggunanya dalam standar dan jumlah yang sesuai atau bisa diterima. Kehandalan terkait dengan ketiadaan pasokan atau suplai tegangan dengan durasi di atas 1 menit, yang sering dikenal dengan sustained interruption. Kehandalan juga tidak membahas mengenai perubahan bentuk gelombang seperti harmonisa, notching, dan sebagainya. Kehandalan merupakan sebuah konsep of interruption. Kehandalan dinyatakan dengan indeks yang dihitung per tahun dengan memasukkan beberapa variabel seperti jumlah pelanggan, pembandingan terpasang, durasi ketiadaan pasokan, jumlah daya, KVA yang terputus, serta frekuensi hilangnya pasokan daya. Beberapa indeks kehandalan yang akan dibahas pada materi ini adalah SAIFI atau System Average Interruption Frequency Index, SAIDI, System Average Interruption Duration Index, CAIFI, Customer Average Interruption Frequency Index, CAIDI, Customer Average Interruption Duration Index, ASAI, Average System Availability Index. Power quality atau kualitas daya berhubungan dengan peristiwa yang berlangsung singkat, bisa kurang dari satu siklus dan cukup sulit untuk diamati. Berbicara mengenai satu siklus, dengan frekuensi 50 Hz untuk mencapai satu gelombang penuh atau satu siklus gelombang, maka dibutuhkan waktu 20 milisecond atau 1 dibagi 50 Hz. Karena kepekaan alat yang berbeda-beda terhadap gangguan kualitas daya listrik, bisa saja suatu kondisi parameter kelistrikan untuk satu peralatan adalah kualitas yang buruk, tapi mungkin saja tidak terlalu buruk untuk peralatan lainnya. Kualitas daya sering membahas mengenai kemurnian bentuk gelombang. Pada kualitas daya dikenal konsep perubahan bentuk gelombang seperti yang diakibatkan adanya harmonisa, noise, dan sebagainya. Oke, pada grafik ini sudah cukup jelas menggambarkan beberapa jenis gangguan kualitas daya listrik. Sumbu X menunjukkan waktu atau lamanya kejadian,
sedangkan sumbu Y menunjukkan nilai magnitudo tegangan dalam persen. Pertama, normal operating voltage ditunjukkan pada daerah yang bertuliskan hijau. Artinya, pada daerah ini tegangan memiliki kualitas yang baik, sehingga sebuah peralatan dapat berfungsi sebagaimana deskripsinya. Yang paling kiri, ada fenomena impulsif and oscillatory transient. Transient adalah sebuah kondisi peralihan. Salah satu penyebab terjadinya kondisi transient adalah sambaran petir. Kondisi ini biasanya memiliki durasi hanya 0,5 siklus atau 10 milisecond. Jadi sangat singkat. Kemudian kita bergeser ke kanan. Di atas normal operating values terdapat fenomena instantaneous swell atau kenaikan tegangan seketika dengan durasi antara 0,5 siklus sampai 30 siklus atau 0,6 detik. Sedangkan di bawah kondisi normal adalah instantaneous sag atau penurunan tegangan seketika dengan durasi antara setengah siklus sampai dengan 30 siklus. Perhatikan baik-baik nilai magnitudo tegangannya. Pada instantaneous swell, magnitudo tegangan antara 110% sampai 180%. Sedangkan pada instantaneous sag, magnitudo tegangannya antara 90% sampai 10%. Oke, paham ya? Kemudian kita akan bergeser lagi ke kanan. Di atas normal operating value terdapat fenomena momentary swell atau kenaikan tegangan sesaat dengan durasi antara 30 siklus sampai 3 detik. Sedangkan di bawah kondisi normal ada momentary sag atau penurunan tegangan sesaat dengan durasi antara 30 siklus sampai dengan 3 detik. Sekali lagi, perhatikan baik-baik nilai magnitudo tegangannya. Pada momentary swell, magnitudo tegangannya adalah antara 110% sampai dengan 140%. Sedangkan pada momentary sag, magnitudo tegangannya sama seperti fenomena sebelumnya, yaitu antara 90% sampai dengan 10%. Jika terjadi penurunan tegangan sesaat dengan magnitudo tegangan di bawah 10% dari tegangan nominal, maka fenomena ini dikenal dengan momentary interruption. Oke, kemudian kita bergeser lagi ke kanan. Di atas normal operating value terdapat fenomena temporary swell atau kenaikan tegangan sementara dengan durasi antara 3 detik sampai 1 menit. Sedangkan di bawah kondisi normal adalah temporary sag atau penurunan tegangan sementara dengan durasi antara 3 detik sampai 1 menit. Perhatikan baik-baik nilai magnitudo tegangannya. Pada temporary swell, magnitudo tegangan antara 110% sampai 120% dari tegangan nominal. Sedangkan pada temporary sag, magnitudo tegangan masih sama dengan dua fenomena penurunan tegangan sebelumnya. Jika terjadi penurunan tegangan sementara dengan magnitudo di bawah 10% dari tegangan nominal, maka dikenal dengan fenomena temporary interruption. Dan pada sisi paling kanan dengan durasi di atas 1 menit terdapat 3 fenomena, yaitu fenomena overvoltage, undervoltage, dan sustained interruption. Pada kejadian ini, sustained interruption biasanya dibutuhkan campur tangan manusia untuk mengatasi gangguan. SAIFI atau System Average Interruption Frequency Index adalah rata-rata jumlah interupsi per konsumen dalam 1 tahun. Nilainya adalah jumlah pelanggan yang mengalami gangguan dikali jumlah gangguan dibagi total pelanggan yang terhubung pada area tersebut. SAID atau System Average Interruption Duration Index adalah durasi rata-rata gangguan per konsumen sepanjang tahun. Nilainya adalah jumlah pelanggan yang mengalami gangguan dikali jumlah durasi gangguan dibagi dengan total pelanggan yang terhubung pada daerah tersebut. SAIDI dan SAIFI merupakan indeks kehandalan yang paling sering digunakan. Idealnya, nilai SAIDI dan SAIFI adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di sebelah kanan. Pengecualian untuk Singapura. Pernah dilaporkan bahwa Singapura memiliki SAIDI hanya 3 menit, mengingat Singapura adalah sebuah negara dengan wilayah yang kecil. CAIFI. Nilainya adalah frekuensi gangguan rata-rata bagi konsumen yang terkena gangguan. Ini merupakan rasio jumlah interupsi tahunan terhadap jumlah konsumen yang terkena gangguan
sepanjang tahun. Berbeda dengan Saifi yang menghitung semua konsumen, Caifi hanya menghitung konsumen yang terkena gangguan saja. CAIDI CAIDI merupakan indeks durasi gangguan rata-rata bagi konsumen yang terkena gangguan tersebut. CAIDI merupakan rasio dari total durasi gangguan terhadap jumlah gangguan selama 1 tahun. Bisa juga CAIDI merupakan pembagian antara Saidi dengan Saifi. ASAI ASAI adalah rata-rata ketersediaan sistem dalam melayani pelanggan. Ini merupakan rasio dari jumlah jam ketersediaan sistem selama 1 tahun terhadap jumlah peminatan pelayanan pelanggan dalam 1 tahun. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh perhitungan sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan Saifi. Saifi merupakan penjumlahan dari gangguan yang terjadi dibagi total pelanggan. Berikut adalah perhitungan Caifi. Caifi merupakan penjumlahan dari gangguan yang terjadi dibagi total pelanggan yang mengalami gangguan. Berikut adalah perhitungan Saidi. Saidi merupakan penjumlahan dari durasi gangguan yang terjadi dibagi total pelanggan. Berikut adalah perhitungan CAIDI. CAIDI merupakan penjumlahan dari durasi gangguan yang terjadi dibagi total pelanggan yang terganggu. Baiklah, tadi kita sudah membahas mengenai perbedaan kualitas daya listrik dengan kehandalan sistem, serta latihan soal terkait indeks kehandalan. Sekian untuk materi kualitas daya listrik yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat.